Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan multikultural di Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat karena berakar langsung pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini bukan sekedar merayakan perbedaan, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam sistem pembelajaran untuk menciptakan harmoni sosial. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama pendidikan multikultural dalam konteks keindonesiaan yang pertama ada dekonstruksi stereotip atau untuk menghapus prasangka buruk terhadap kelompok etnis atau agama tertentu. Yang kedua ada kesetaraan peluang atau memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang sama. Yang ketiga ada literasi budaya atau mengenalkan kekayaan budaya Nusantara agar siswa tidak hanya tahu budayanya sendiri, tetapi juga dapat menghargai budaya orang lain. Selanjutnya ada landasan filosofis. Pancasila berfungsi sebagai common platform atau titik temu bagi keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Contoh-contohnya pada sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa, contohnya menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati kebebasan beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti menekankan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa memandang latar belakang etnis. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kesukuan. Selanjutnya, ada strategi penerapan di lingkungan sekolah. Yang pertama, integrasi kurikulum. Nilai-nilai keberagaman dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, teks yang dibaca bisa berasal dari cerita rakyat berbagai daerah untuk mengenalkan nilai moral yang beragam namun selaras. Contoh yang kedua ada dialog interaktif. Sekolah menciptakan ruang diskusi di mana perbedaan pendapat dihargai. Siswa diajak untuk berani bertanya tentang budaya orang lain dengan rasa ingin tahu yang positif, bukan dengan nada menghakimi. Yang ketiga, ada proyek kolaboratif atau penugasan kelompok yang mencampurkan siswa dari latar belakang yang berbeda. Hal ini memaksa mereka untuk berinteraksi secara intens dan bisa memecahkan masalah bersama dan pada akhirnya meruntuhkan tembok prasangka atau stereotip. Selanjutnya ada lingkungan inklusif, di mana kebijakan sekolah yang mendukung hari-hari besar keagamaan secara profesional dan menyediakan fasilitas yang menghargai keberagaman kebutuhan siswa. Tantangan terbesar saat ini adalah egosentrisme kelompok dan radikalisme. Maka dari itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila berfungsi sebagai benteng agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang membenturkan antar kelompok di media sosial. Selanjutnya, ada solusi untuk menghadapi tantangan seperti ego sektoral, prasangka, hingga polarisasi digital, yang dimana memerlukan pendekatan yang praktis dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa solusi konkret untuk memperkuat pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Yang pertama itu ada transformasi peran guru sebagai teladan atau role model. Guru adalah kunci utama solusinya. Bukan sekedar memberikan teori, tetapi menunjukkan sikap. Seperti contoh, literasi lintas budaya yang dimana guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai budaya agar tidak terjebak dalam stereotip saat mengajar. Contoh yang kedua itu sikap imparsial, di mana guru harus menunjukkan perlakuan yang sama adilnya kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang agama, ekonomi, sehingga siswa melihat keadilan Pancasila secara nyata di kelas. Selanjutnya yang kedua, ada penguatan literasi digital dan media. Kenapa?
Karena tantangan besar muncul dari dunia maya, maka sekolah perlu mengintegrasikan literasi digital dengan nilai Pancasila. Seperti contoh, berpikir kritis, yang dimana siswa diajarkan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang berpotensi memecah belah atau mengandung kebencian atau sara. Yang kedua, ada kampanye konten positif atau mendorong siswa untuk memproduksi konten kreatif yang merayakan keberagaman sehingga narasi positif lebih dominan daripada narasi kebencian. Selanjutnya, yang ketiga ada implementasi kurikulum merdeka melalui proyek Profil Pelajar Pancasila atau P5. Pemerintah telah menyediakan wadah melalui P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Seperti contoh, Live-in atau pertukaran pelajar yang mengadakan program di mana siswa tinggal atau berkunjung ke komunitas yang berbeda latar belakangnya untuk merasakan langsung kehidupan orang lain. Contoh yang kedua ada dialog antariman dan antar budaya yang dimana mengundang tokoh masyarakat atau pemuda dari berbagai latar belakang untuk berbagi cerita inspiratif tentang perdamaian di sekolah. Selanjutnya, yang keempat, penciptaan ruang perjumpaan atau konteks hipotetis. Salah satu penyebab prasangka adalah kurangnya interaksi. Nah, maka dari itu, solusinya adalah memperbanyak ruang perjumpaan, seperti contoh, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler inklusif, yang dimana memastikan klub olahraga, seni, ataupun sains menjadi tempat berkumpulnya siswa dari berbagai kalangan untuk bekerja sama mencapai target yang sama. Contoh yang kedua, ada kolaborasi antar sekolah atau sekolah umum, sekolah berbasis agama, dan sekolah swasta dapat mengadakan kegiatan bersama seperti bakti sosial atau kompetisi seni untuk memecahkan eksklusivisme. Nah, selanjutnya yang kelima, ada pelibatan orang tua dan komunitas. Pendidikan di sekolah akan sia-sia jika di rumah anak terpapar nilai-nilai intoleran. Seperti contoh, parenting multikultural yang dapat mengadakan pertemuan orang tua yang menekankan pentingnya pendidik anak agar menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Contoh yang kedua, ada community based learning atau melibatkan tokoh adat atau tokoh agama setempat untuk memberikan perspektif bahwa nilai-nilai lokal mereka sebenarnya sejalan dengan persatuan nasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Maka dari itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila adalah proses penanaman sikap yang menghargai keragaman sebagai kekayaan, bukan perpecahan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pendidikan ini bertujuan membentuk generasi yang mampu berpikir kritis terhadap prasangka, bersikap toleran dalam pergaulan, dan tetap bersatu di bawah identitas nasional, meskipun berbeda latar belakang budaya, agama, maupun suku.